Siapalah orang yang paling cerdas? Orang yang paling cerdas itulah yang datang ke ketua masjid mewakafkan tanahnya. Bukan kata Abdul Somad, Al-Kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya. Ingin beli mobil, tak jadi. Ingin buat rumah, tak jadi. Ingin ganti gelang, subang, rantai, anteng, cincin, tak jadi. Ditekannya hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Tanah ini tak jadi kujual, tanah ini tak jadi kubangun rumah, tanah ini kuwakafkan. Itulah tanah yang kekal abadi sampai hari kiamat. Dibangunlah masjid yang cantik 2 lantai, kubahnya macam sedang berada di Masjid Nabawi. Masya Allah. Kalau menengok ke atas, rasa-rasa di Masjid Nabawi. Nengok ke bawah, rupanya di Jambi. Tengok ke depan, Masya Allah, kamera ramai. Tengok ke kanan, macam menengok akuarium raksasa. Masya Allah. Hebat masjid ini, cantik. Banyak kaca-kaca. Saya suka jendela-jendela besar macam ini. Gagah. Mudah-mudahan tak ada utang. Kalau masjid punya utang, itu adalah utang umat Islam, bukan hutang pengurus. Jadi pengurus jangan merasa berkecil hati. Jadi pengurus silakan utang. Masjid punya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi diangkat beberapa hamba Allah yang amanah untuk mengurus masjid. Jadi tak bisa mentang-mentang masjid ini punya umat, tiba-tiba nanti datang orang kemari tidur bentangnya kasur, karpet, tidur. Pas ditanya sama pengurus, kenapa kalian tidur di masjid? Masjid punya Allah. Ada hamba Allah yang memiliki kelapangan waktu di tengah kesibukan kantornya, sibuk dia mengurus pasarnya, sibuk mengurus keluarganya, tapi dia mewakafkan waktunya. Yang bisa mewakafkan tanah, wakafkan tanah. Yang bisa mewakafkan semen, 2-3 sak semen. Yang bisa mewakafkan karpet, wakafkan. Yang bisa mewakafkan kipas angin walaupun mati, wakafkan. Sekarang masih pagi, dingin, malam baru hidupkan. Amplah dihidupkan, mubazir. Mentang-mentang ini milik umat, sesuka hati kita pakai listrik. Hidupkan kipas, hidupkan AC. Pas ditanya, kenapa tidak hemat? Pakai aja, milik umat. Setiap rupiah yang masuk ke Masjid Jamiatul Ulum akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang gara-gara ini selesai ceramah nih pengurus mengundurkan diri semua. Apa yang bisa kita bawa menghadap Allah sebagai bekal? Salat penting. As-salatu imaduddin. Tapi ada amal yang tidak berhenti. Sholat berhenti. Serajin-rajinnya ibu sholat duha, sesudah ibu meninggal berhenti. Kalau ibu sudah meninggal tetap sholat duha, lari semua masyarakat. Rajin-rajinnya bapak wirid yasin, sesudah meninggal dunia, stop, habis. Tapi ada amal yang tetap mengalir. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, tarawih, witir, kajian ibu-ibu, kajian duha. Orang yang paling mengalir amalnya adalah orang yang berwakaf. Tapi kadang bapaknya soleh, atuknya baik, cucunya hantu. Tanah wakaf datuk diminta oleh cucu dijual. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Kenapa tanah itu dulu diwakafkan? Karena tanah itu tak laku-laku, karena tempat jin buang anak. Takut orang mau buat rumah, baru diletakkan tiang, mengamuk jin hantu belau yang ada di situ. Akhirnya daripada kita dikacau sama hantu jin blorong, nyi blorong, sundel bolong, udahlah kita wakafkan ajalah tanah ini. Akhirnya diwakafkan. Hari berganti, musim berubah. Rupanya tak lama sesudah itu dibangunlah mall. Tanah yang sebelumnya takut buat bangunan, tiba-tiba 1 meter seharga 5 juta. Datanglah cucu-cucu yang tak paham agama, mengambil tanah itu balik. Karena dia yang memegang sertifikat.
bukan hoax, tapi fakta dan nyata. Daerahnya tak perlu disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Maka pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi masalah-masalah wakaf ini membuat satu yang disebut dengan Undang-Undang Wakaf. Bagaimana caranya? Pergi ke kantor urusan agama, Pak Kua. Ini saya jelaskan ke ibu-ibu supaya nanti mana tahu bapak siang ini ke kantor Kua, ibu jangan pingsan. Abang mau kemana bang? Ke kantor Kua, mama apa? Dia ke kantor Kua tuh mau mengurus namanya akta ikrar wakaf. Siapa ahli waris yang mewakafkan tanah? Nih. Siapa pengurus dari Yayasan Masjid Jamiatul Ulum? Nih, disaksikan oleh Pak Kua. Aku wakafkan tanahku ini. Bapak wakafkan tanah? Iya. Luasnya Pak? 3 tumpuk. Ini tanah apa tanah bangunan? Ini tanah timbun ini. Oh enggak, memang begitu istilahnya di Jambi. Oh, berapa tumpuk? Sekian. Aku wakafkan tanahku ini luasnya sekian meter kali sekian kepada Yayasan Jamiatul Ulum, disaksikan oleh Pak Kua. Maka sahlah dia. Masuk jam 8, jam 11 keluar surat selembar, namanya Akta Ikrar Wakaf. Akta Ikrar Wakaf ini dibawa ke kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional. Berubahlah pemilik dari Fulan bin Fulan menjadi milik yayasan, menjadi milik masjid. Memang bumi ini punya Allah, tapi kalau kita tak urus diambil developer. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah. Tapi kalau tak diurus surat tanahnya, tanah kuburan pun diambil jadi perumahan.